dahulu ya. Yuk kita bikin resepnya ya. Halo teman-teman pecinta baking. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah resep roti. Rotinya dipadu dengan yang lembut, gurih, asin, tapi ada taste manisnya juga. Rasanya enak banget. Untuk itu simak videonya, jangan di skip supaya berhasil. Bahan-bahan pertama yang kita campur adalah bahan yang kering. Ini adalah tepung protein tinggi 150 gram. Kemudian kita campur dengan tepung protein sedang 100 gram. Campur dengan gula pasir. Diaduk-aduk ya. Lanjut, kita masukkan bread improver, cukup sepertiga sendok teh aja. Kemudian susu bubuk full cream, pakai 1 sendok makan aja. Jadi intinya yang tepung-tepung dimasukkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Baking powder setengah sendok teh. Nah kemudian aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman ya, supaya tercampur rata. Lanjut masukkan instant yeast 1 sendok teh sebelah sini, dan garam di sebelah sana. Intinya mereka tidak boleh bertemu ya. Aduk-aduk terlebih dahulu. Di sana juga aduk-aduk terlebih dahulu. Oke, baru setelah itu boleh dicampur, diaduk menjadi satu. Oke, setelah semua bahan kering masuk, lanjut kita akan memasukkan 2 kuning telur. Kemudian kita masukkan 100 cc susu cair UHT yang sudah dibekukan di freezer selama lebih kurang 15 menit ya teman-teman ya. Nah ini diaduk. Diaduk sampai campur merata. Usahakan sampai semua bagian basah ya teman-teman ya. Nah, kalau terjadi seperti ini kelihatan tepungnya saya dapatnya kurang kelembapan, jadi ya nggak bisa basah ya semuanya. Ini boleh ditambah dengan air secukupnya sampai semua bagian nanti tercover dengan air. Jadi harus diingat kalau membuat bakery adalah yang boleh ditambah atau yang maksudnya lebih kurang itu adalah air ya. Nah ini saya ada air, masukkan sedikit, lebih kurang coba dulu 1 sendok makan. Ini setelah saya tekan-tekan juga ternyata juga masih kurang ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau ada butiran-butiran tepung. Sebab itu semuanya harus basah. Ini coba saya masukkan 2 sendok makan air lagi. Nah, kita harus menemukan tekstur seperti ini ya. Nah, ini sudah basah semua. Ditekan-tekan bisa menggumpal dengan baik. Usahakan nggak ada yang bagian yang kering ya teman-teman. Nah ini setelah ini boleh masuk margarin dan butter. Di sini saya menggunakan butter 75 gram dan untuk pelembabnya saya menggunakan setengah sendok makan. Jika butternya sudah tercampur rata seperti ini ya, dan tingkat kelembakannya seperti ini, nah ini cukup. Kita bisa berhenti menggunakan sendok. Kita lanjutkan dengan
hand mixer ya, tapi pilih yang spiral ya. Kita lanjutkan dengan menggunakan hand mixer ya teman-teman, supaya lebih mempermudah. Tapi kalau tidak mempunyai hand mixer, boleh diuleni tangan seperti di video-video saya sebelumnya ya. Akan satu ya, supaya mixernya nggak rusak. Nah, setelah setengah kali seperti ini ya teman-teman, ini kita stop dulu untuk mixer. Selain kita menjaga supaya mixernya nggak mudah rusak, kita juga mengistirahatkan adonan. Nah, ini kalau saya bilang ini adalah adonan setengah kalis ya. Didiamkan di chiller dengan kondisi ditutup plastik wrap. Oke, kita masukkan ke dalam chiller selama 30 menit ya. Sambil menunggu adonan rotinya dingin dan agak mengembang, sekarang kita persiapkan buah peach. Ini ada 2 buah peach yang diiris tipis-tipis ya. Kemudian ini harus dikeringkan karena posisi untuk masuk di dalam roti kita nanti buah harus kering supaya tidak mengganggu kelembapan dari roti. Untuk itu kita oven sebentar selama 15 menit menggunakan suhu 150 derajat. Masukkan oven 15 menit ya dengan suhu 150 derajat. Ini sudah 15 menit ya. Cukup kering. Ini kita persiapkan menunggu adonan yang tadi. Sambil menunggu adonan kita mekar ya teman-teman, ini dilihat dari waktu kita kurang 10 menit, lebih kurang ya. Dan untuk topping sudah siap. Kita tadi menggunakan buah peach yang dikeringkan dan buah cherry. Nah, sekarang kita membuat topping yang cream cheese-nya. Caranya adalah ini kita sediakan cream cheese-nya 200 gram ya. Dicampur dengan susu evaporate sebanyak 40 cc. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 15 gram. Usahakan cream cheese-nya di suhu ruang ya teman-teman ya. Mungkin kan kita penyimpanannya di kulkas ya sebelumnya ya. Dan kemudian kita siapkan 1 butir kuning telur. Pastikan cream cheese-nya di thawing. Setelah di thawing yaitu suhu ruang. Nah, sebelum langkah selanjutnya baiknya dipotong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Setelah terpotong-potong kecil seperti ini memudahkan kita untuk mixer, menyatukan menjadi sempurna supaya nanti teksturnya lembut ya. Kita mixer cukup kecepatan rendah saja. Oke, ini sudah cukup lembut. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita mixer adonan yang tadi ya, kita keluarkan dari dalam chiller. Nah, ini sudah keluar dari dalam chiller ya teman-teman. Penampakannya seperti ini, sudah mengembang lebih kurang 50% ya. Kita lanjut mixer lagi sampai kalis sempurna. Mixer
dengan kecepatan rendah lagi ya. Roti ini berbeda dengan roti-roti yang pada umumnya, karena rotinya ini nanti lebih lembab ya teman-teman. Jadi dimakan teksturnya itu berpadu dengan cream cheese-nya akan terasa lebih spesial. Nah, seperti ini teman-teman, sudah kelihatan ya permukaannya mengkilap. Molornya seperti ini. Nah, oke, berhenti ya. Ini lebih kurang tadi mixer selama lebih kurang 10 menit. Untuk selanjutnya kita ambil adonannya ya teman-teman. Nah, kemudian di rounding seperti ini. Jadi seperti bola ya. Saya letakkan di loyang. Ini loyang teflon ya, yang sudah dioles dengan oles loyang. Oke. Usahakan ditekan-tekan sampai menutupi seluruh permukaan loyang. Sampai seperti ini ya. Kalau ujungnya masih belum penuh nggak apa-apa, diamkan dulu. Nanti ini kita tutup plastik wrap. Setelah itu kita diamkan dulu setengah jam, kemudian nanti kita tekan-tekan lagi ya. Oke, kita kembali ke adonan utama. Ini sudah ditunggu 30 menit. Kita buka wrapnya. Lakukan penekanan sekali lagi supaya seluruh permukaannya tertutup dengan adonan ya teman-teman ya. Jadi loyangnya full dengan adonan. Nah, seperti ini. Proses pengembangan lebih kurang 20% ya. Nah, seperti ini. Lanjut dengan kita beri topping ke atasnya, yaitu buah kering dan cream cheese ya. Rata aja. Lanjut kita beri topping cherry kering merah. Cherry kering merah ini tadi saya menggunakan 8 biji, kemudian per bijinya dipotong jadi 4 ya. Jadi 4 bagian. Nah, ini ditaburkan aja sampai rata. Jadi terkesan cantik ya. Nah, setelah semua tertata ya teman-teman, lanjut kita memberi cream cheese-nya. Ini cream cheese-nya akan diletakkan agak tebal di beberapa sisi ya. Nah, untuk menyempurnakan pengembangan ya teman-teman, kita harus mengembangkannya sekali lagi dengan cara di cover lagi dengan plastik wrap seperti ini dan diamkan selama 30 menit. Ini sudah selesai teman-teman pengembangan yang kedua. Dari 30 menit yang kedua jadinya full seperti ini ya, cantik ya. Nah, ayo kita nyalakan oven dengan suhu 160 derajat ya kalau oven listrik. Kalau teman-teman menggunakan oven deck boleh dipasang di suhu atas 170, bawahnya 200 ya. Kalau oven tangkring ya lebih tinggi tentunya, suhu sekitar 180. Dan untuk oven deck untuk oven gas sekitar suhu 180 juga ya. Nah, ini setelah panas ayo kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini ovennya sudah saya nyalakan dan sudah panas ya teman-teman ya. Ini kita oven
lebih kurang 15 menit ya. Nah ini ya, begitu keluar dari dalam oven, usahakan keluar dan didinginkan di rak cooling grid ya. Tapi loyang bongkar pasang, kita bisa buka pelan-pelan bawahnya. Kalau teman-teman nggak punya loyang bongkar pasang, usahakan loyangnya diberi dengan kertas silpan atau baking paper ya, atau parchment paper itu dialaskan supaya mudah untuk diangkat ya. Nah ini setelah ada di rak cooling grid, diamkan ya teman-teman sampai benar dingin, baru nanti kita topping dengan gula salju dan siap disajikan ya. Nah ini kita taburin ya, ini sudah dingin ya teman-teman. Kita taburin supaya cantik dengan gula salju ya. Nah, bagaimana teman-teman? Hasilnya cakep kan? Dan juga mudah sekali membuatnya. Untuk itu, terus dukung channel ini selalu supaya kami semangat memberikan resep-resep yang terbaru, yang terbaik. Dukung channel ini selalu dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Lalu aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami yang lain. Terima kasih.